Ladies and gentlemen, are you ready? Bunga, aku mau nanya nih, kalau kamu lagi lapar, biasanya kamu ngapain? Ya makan lah John, kalau nggak nasi ya pasti cemilan. Kamu tahu nggak, ada sebuah senyawa yang penting dalam makanan, yang jika kamu makan, itu dapat membuat kamu berenergi dalam beraktivitas. Wah, iya juga ya. Kira-kira apa ya senyawanya? Sini aku kasih tahu. Nama senyawa tersebut adalah karbohidrat. Kira-kira seperti apa ya senyawanya? Yuk, simak video kami berikut ini. Karbohidrat merupakan makromolekul yang penting bagi tongkat kehidupan makhluk hidup. Senyawa karbohidrat menyumbangkan 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Nah, istilah karbohidrat atau hidrat karbon berasal dari rumus unsur dasarnya, di mana karbon bergabung dengan hidrogen dan oksigen hadir dalam rasio yang sama seperti dalam air. Secara biokimia, karbohidrat adalah polihidroksil aldehida atau polihidroksil keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Karbohidrat itu mengandung gugus fungsi, karbonil, dan banyak gugus fungsi hidroksil. Nah, molekul karbohidrat tersusun atas unsur-unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan terbentuk melalui proses asimilasi dalam tumbuhan. Nah, unsur-unsur tersebut akan bergabung dalam suatu ikatan kimia dengan rumus umum CH2O dikali N, di mana jumlah N ini berbeda tergantung pada jenis karbohidrat yang disusunnya. Nah, karbohidrat di alam itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama pada hewan dan manusia, dan yang kedua pada tumbuhan. Pada hewan dan manusia itu ada glikogen, sedangkan pada tumbuhan itu disebut pati atau amilum. Selain itu ada klasifikasi atau 4 turunan utama dari karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada oligosakarida, dan yang terakhir ada polisakarida. Kira-kira bagaimana ya klasifikasi dan apa manfaatnya bagi bidang farmasi? Yuk kita bahas satu-satu. Halo, kami adalah turunan pertama karbohidrat yaitu monosakarida. Jadi monosakarida adalah jenis karbohidrat yang paling sederhana, biasa juga disebut dengan gula sederhana. Jadi monosakarida ini adalah unit dasar dari karbohidrat dan gak bisa dipecah lagi menjadi gula yang lebih kecil melalui proses kimia biasa. Nah, rumus umum dari monosakarida adalah CH2N, di mana N adalah jumlah atom karbonnya. Jumlah atom karbon untuk monosakarida itu bisa berkisar dari 3 sampai 7. Nah, bentuk umum dari monosakarida itu seperti glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, ngomong-ngomong soal glukosa ini, glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh. Sedangkan fruktosa yaitu biasa ditemukan pada buah-buahan. Nah, sedangkan galaktosa ada di dalam laktosa yang merupakan komponen utama dari susu. Ya, betul sekali Bunga. Selain monosakarida, bisa dibagi juga berdasarkan jumlah atom karbonnya, seperti triosa. Triosa berarti memiliki 3 atom karbon. Contohnya seperti gliseraldehida, dan juga ada juga pentosa. Pentosa berarti memiliki 5 atom karbon. Contohnya itu seperti ribosa dan deoksiribosa yang berperan dalam pembentukan DNA dan juga RNA. Dan ada juga heksosa yang berarti memiliki 6 atom karbon, seperti glukosa dan juga fruktosa. Nah, benar banget Resye, jangan lupa monosakarida juga dibedakan berdasarkan gugus fungsionalnya. Misalnya aldosa seperti glukosa yang mempunyai gugus aldehida, dan ketosa seperti fruktosa yang mempunyai gugus keton. Gugus ini tuh mempengaruhi reaktivitas kimia monosakarida. Nah, teman-teman, tadi merupakan penjelasan mengenai struktur umum dari monosakarida. Sekarang, kita akan menjelaskan tentang manfaat dari monosakarida. Monosakarida itu berperan penting dalam pembentukan energi. Contohnya seperti glukosa. Glukosa akan berpecah melalui proses glikolisis dan menjadi sebuah ATP yang berperan penting dalam aktivitas sel. Nah, betul banget itu. Selain itu, monosakarida juga menjadi bahan baku pembentukan molekul penting lain, ribosa dan deoksiribosa. Contohnya adalah komponen utama dari DNA dan RNA. Tanpa mereka, tubuh kita tidak dapat membangun materi genetik. Nah, monosakarida juga mempunyai peran penting dalam pembentukan glikoprotein dan glikolipid. Molekul-molekul ini berperan dalam komunikasi antar sel, pengenalan imun, dan proses biologis lainnya. Nah, wah, perannya banyak banget ya. Sekarang kita masuk ke dalam bidang farmasi. Monosakarida juga banyak digunakan di sini. Contohnya, glukosa sering dipakai dalam cairan infus untuk memberikan energi langsung ke pasien yang tidak bisa makan. Lalu ada namanya manitol, monosakarida yang digunakan sebagai diuretik osmotik untuk mengurangi tekanan dalam otak atau
mata. Manitol ini juga sering dipakai untuk melarutkan obat tertentu. Nah, ada juga laktulosa, derivat dari monosakarida. Obat ini tuh digunakan untuk mengatasi sembelit kronis dan membantu mengurangi kadar amonia dalam darah, terutama pada pasien dengan ensefalopatik hepatik. Jangan lupa monosakarida juga berperan penting dalam pembuatan vaksin. Beberapa vaksin menggunakan oligosakarida yang berasal dari monosakarida sebagai komponen untuk meningkatkan efektivitasnya. Wah, keren banget ya. Jadi, dari metabolisme tubuh sampai aplikasi farmasi, monosakarida memang luar biasa penting ya. Nah, dari penjelasan tadi maka kita berdua dapat simpulkan bahwa monosakarida itu bukan hanya sebagai sumber energi, tapi juga punya banyak manfaat untuk kesehatan dan pengobatan. Oke teman-teman, kita masuk ke turunan karbohidrat yang kedua, yaitu disakarida. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida dan dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Ikatan ini dibentuk oleh sebuah reaksi kondensasi yang terjadi antara kedua unit gula sehingga mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari satu monosakarida dan gugus hidroksil lainnya. Disakarida dipecah di usus halus selama proses pencernaan menjadi 2 monosakarida dan dapat berupa homo dan heterodioksida. 3 senyawa disakarida utama yang paling banyak melimpah di alam yaitu adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ketiga senyawa ini memiliki rumus molekul yang sama yaitu C12H22O11 tetapi punya struktur molekul yang berbeda. Yang pertama, sukrosa atau yang biasa kita sebut juga sebagai sakrosa memiliki nama umum gula meja adalah disakarida yang paling dikenal karena perannya dalam nutrisi manusia. Sukrosa disintesis melalui proses fotosintesis untuk menyediakan energi dan atom karbon untuk sintesis senyawa lain dalam tanaman. Sukrosa banyak ditemukan dalam tubuh. Sukrosa dibentuk oleh ikatan glikosidik antara glukosa dan molekul fruktosa. Akibatnya, sukrosa adalah gula non-reduksi. Yang kedua yaitu adalah laktosa dan merupakan disakarida yang terdapat dalam susu, sehingga biasanya kita sebut juga sebagai gula susu. Laktosa adalah satu-satunya gula atau karbohidrat yang berasal dari hewan. Laktosa terdiri dari 1 molekul galaktosa dan 1 glukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik dan merupakan isomer sukrosa. Yang ketiga yaitu maltosa, biasa kita temukan dalam sayur-sayuran, sereal mentah, buah-buahan, maupun hidrolisis amilosa dan amilopektin pada pati. Maltosa biasa kita sebut juga sebagai gula malt, adalah gula kristal dextrorotatori yang dapat difermentasi. Disakarida memiliki berbagai manfaat dalam bidang farmasi loh. Yang pertama sebagai bahan pengisi dan pengikat pada tablet, baik tablet yang dikunyah, ditelan maupun tablet hisap. Yang kedua sebagai pemanis dalam sediaan medis seperti tablet kunyah, sirup, dan pelega tenggorokan. Yang ketiga sebagai sirup pembawa dalam formulasi cairan oral dengan fungsi sebagai peningkat viskositas, penambah rasa, bahan pengental dan juga bahan suspensi. Yang keempat sebagai stabilizer protein, lipid, dan karbohidrat dalam industri biofarmasi. Dan yang terakhir sebagai kriopreservasi dan suplemen media dalam berbagai bioproses berbasis sel. Turunan karbohidrat yang ketiga adalah oligosakarida. Oligosakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2-10 monosakarida. Oligosakarida merupakan kategori yang sangat luas dan terbentuk menjadi beberapa kelompok. Misalnya disakarida yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, ada trisakarida, tetrasakarida, dan seterusnya sesuai dengan jumlah unit daripada monosakaridanya. Secara struktural, oligosakarida tersusun dari 2-10 residu monosakarida yang akan dihubungkan dengan ikatan glikosidik yang siap dihidrolisis menjadi monosakarida penyusunnya baik oleh asam ataupun enzim tertentu. Ikatan glikosidik adalah ikatan kovalen yang sangat penting karena ikatan ini tuh akan menghubungkan antara monosakarida yang satu dengan monosakarida yang lain sehingga membentuk karbohidrat yang lebih besar, misalnya disakarida, oligosakarida, dan juga polisakarida. Oke teman-teman, berikut adalah contoh dari oligosakarida. Yang pertama adalah rafinosa. Rafinosa merupakan trisakarida dengan rumus C16H32O16. Rafinosa merupakan trisakarida karena tersusun daripada 3 unit gula, yaitu fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Rafinosa akan menghasilkan D-galaktosa dan sukrosa ketika dihidrolisis dengan enzim alfa-galaktosidase. Rafinosa dapat ditemukan dalam kacang-kacangan, buah bit, biji-bijian, dan juga brokoli. Contoh oligosakarida yang kedua yaitu fruktooligosakarida.
Fructoooligosakarida adalah rantai pendek residu fruktosa yang umum ditemukan pada tumbuhan. Fructoooligosakarida juga disebut sebagai oligofruktan dan dianggap sebagai sakarida simpanan. Contohnya termasuk agave tequilana, Helianthus tuberosus, pisang, bawang, gandum, dan barley. Contoh yang ketiga yaitu galacto-oligosakarida. Galacto-oligosakarida atau GOS adalah oligosakarida yang terdiri dari molekul galaktosa yang dihasilkan dari laktosa melalui proses transgalaktosilasi. Dalam ASI, GOS termasuk Human Milk Oligosaccharides atau HMO yang berkontribusi pada mikroflora usus bayi. Contoh spesifik adalah 2 aksen fukosilaktosa trisakarida yang menyusun 30% dari HMO. Nah teman-teman, adapun peran dan manfaat oligosakarida dalam bidang farmasi sebagai berikut. Oligosakarida memiliki berbagai manfaat dalam bidang farmasi, terutama sebagai prebiotik. Nah, apa sih itu prebiotik? Prebiotik merupakan zat makanan yang tidak dicerna dalam tubuh tetapi bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun dengan mendorong pertumbuhan bakteri baik seperti Bifidobactericum dan Lactobacillus yang membantu melawan infeksi dan menjaga kesehatan pencernaan. Benar sekali, oligosakarida juga berperan dalam mengurangi resiko alergi, meningkatkan penyerapan mineral, dan menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, oligosakarida dapat digunakan dalam produk nutraceutika untuk mendukung kesehatan dan mencegah penyakit degeneratif. Oke teman-teman, kita masuk pada turunan karbohidrat yang terakhir yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri atas ratusan hingga ribuan unit monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosida. Secara umum, polisakarida terbagi atas 2 jenis, yakni polisakarida cadangan seperti pati dan glikogen dan polisakarida struktural seperti selulosa. Polisakarida cadangan memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan energi, sedangkan polisakarida struktural berfungsi sebagai pembentuk dinding sel pada tumbuhan. Pada umumnya, polisakarida memiliki sifat tidak larut dalam air, tidak berwarna, dan tidak berasa. Adapun struktur polisakarida dapat berupa rantai lurus, bercabang, atau kombinasi keduanya. Contoh utama struktur polisakarida yaitu 1. Amilosa yang merupakan rantai lurus dari glukosa. Yang kedua, amilopektin yang merupakan rantai bercabang dari glukosa. Yang ketiga, selulosa sebagai rantai lurus yang memberikan kekuatan pada dinding sel tumbuhan. Dan yang terakhir, glikogen, yaitu rantai cabang yang berfungsi sebagai penyimpanan energi pada hewan dan manusia. Nah teman-teman, polisakarida juga sangat bermanfaat loh. Manfaatnya dalam bidang kesehatan, terkhususnya dalam bidang farmasi. Apa sih manfaat dari polisakarida? Yang pertama ada pengiriman obat. Polisakarida dapat digunakan untuk menghantarkan obat dengan lebih optimal daripada polimer konvensional. Polisakarida dapat digunakan untuk enkapsulasi zat aktif seperti asam folat, asam askorbat, dan vancomycin. Enkapsulasi ini dapat menghasilkan obat yang terkontrol atau lambat, meningkatkan stabilitas, dan meningkatkan bioavailabilitas. Yang kedua, implan biomedis. Polisakarida dapat digunakan untuk mengelapisi implan biomedis, implan gigi, dan implan penargetan tumor. Polisakarida memiliki kinerja tinggi sebagai implan. Yang ketiga, agen suspensi. Polisakarida dapat digunakan sebagai agen suspensi untuk larutan radiologi seperti barium sulfat. Yang berikutnya yaitu sebagai pencahar, polisakarida dapat digunakan sebagai pencahar massal. Dan yang terakhir, sebagai bahan tablet dan kapsul. Polisakarida dapat digunakan sebagai bahan untuk tablet dan kapsul untuk membawa dan melepaskan obat. Oke teman-teman, demikianlah video kami mengenai karbohidrat serta manfaatnya dalam bidang farmasi. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. Salam Hotumese! Halo guys, ini behind the scene.